Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Usai melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol Purnawirawan Sangmade Mahendra Jaya menjelaskan bahwa mutasi dan pemindahan jabatan terhadap Kepala SMPN 1 Prabu Muli Roni Ardiansyah tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya selamanya. Wali Kota Prabu Muli dengan segala kerendahan hatinya telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya, dan alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa masalah yang telah terjadi insya Allah telah selesai, dan saya juga dengan segala kerendahan hati mohon maaf untuk mungkin hal yang sempat terangkat di media dan juga di media sosial, dan insya Allah saya berdoa untuk kedepannya saya lebih bisa baik lagi. Pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal, hampir nggak pernah tato-tato. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya pemirsa, sejumlah warga ini ternyata menyatakan setuju dengan gerakan Stop Strobo Ilegal alias Stop Totot Wuk Wuk. Pasalnya penggunaan strobo ilegal yang tidak sesuai peruntukan dianggap mengganggu. Setuju sekali karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan. Karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya, kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah.
kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Ada kembali di Anyus Pagi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, dari foto yang dibagikan oleh akun sosial media Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roslani. Ratas membahas berbagai isu di sejumlah sektor strategis mulai dari bidang pertanian, energi hingga infrastruktur. Pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi tuai sorotan publik. Asosiasi Pesantren atau Rabitah Ma'ahid Al-Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Pemirsa, nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI NU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Dalam unggahan di @halalcorner disebutkan bahwa adanya dugaan penggunaan minyak babi dalam pembuatan nampan MBG saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi. Yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Dan berikut cuplikan dialog dengan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional di program Anyus Sore. Kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM, kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya.